Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, memiliki luas wilayah kurang lebih 1.414,96 km persegi. Kota Padang terdiri dari kawasan daratan dan perairan atau laut, di mana luas kawasan daratan adalah 694,96 km persegi, sedangkan kawasan perairan atau laut luasnya 720 km persegi. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan dan 21 sungai besar dan kecil, di mana 5 diantaranya merupakan sungai besar dengan sungai terpanjang adalah Sungai Batangkandis yang panjangnya kurang lebih 20 km. Pada tahun 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tanggal 21 Maret 1980, wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung dikembangkan menjadi 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Kemudian, dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005, dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2020 berdasarkan data BPS mencapai 909.040 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,84%. Visi Kota Padang yaitu mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, berbasis pendidikan, perdagangan, pariwisata unggul, serta berdaya saing yang dituangkan dalam 7 misi dan 11 program unggulan dengan tujuan agar warga kota dapat merasa aman, nyaman, dan produktif sehingga bisa hidup sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan melalui 7 misi. Sejalan dengan misi tersebut, Kota Padang juga melaksanakan 11 program unggulan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia merupakan tertinggi di Sumatera Barat, berada pada ranking ke-9 Indonesia di angka 82,82 dengan persentase penduduk miskin 4,4%, tingkat pengangguran terbuka 13,34% PDRPD. Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Kota Padang yang semula pada tahun 2019 telah memperoleh capaian yang baik dengan pertumbuhan ekonomi 5,65%, namun pada tahun 2020 turun di angka capaian minus 1,86%. Setiap kecamatan memiliki potensi untuk berkembang dan peluang investasi pada sektor pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya. Potensi dan peluang tersebut juga didukung oleh berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Padang, diantaranya adalah kemudahan pengurusan izin usaha dan pemberian insentif investasi, serta peraturan lain yang akan memberikan perlindungan bagi investor agar dapat berbisnis dengan aman dan menguntungkan. Pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru tidak menjadikan Kota Padang minim dengan prestasi dan penghargaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Kota Padang meraih beberapa penghargaan bergengsi di tingkat provinsi maupun nasional. Berikut penghargaan yang telah diraih Kota Padang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 telah berdampak ke hampir seluruh bidang, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Pemerintah telah berupaya mencari solusi agar masyarakat dapat bertahan di tengah pandemi yang terus melanda, yaitu melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, di antaranya penerapan adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah Kota Padang pun turut menyikapi kebijakan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru pada sektor perdagangan. Adaptasi kebiasaan baru pada sektor pariwisata.
Di samping kebijakan-kebijakan di atas, salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru pada sektor pendidikan adalah dengan menyediakan akses internet gratis di kecamatan, kelurahan, masjid, musola, dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk sektor perdagangan, pemerintah terus melakukan upaya dalam relaksasi ekonomi dan menumbuhkan wirausaha baru di kalangan anak muda. Adapun di sektor pariwisata, pemerintah kota terus menerapkan cleanliness, health, safety, dan environment sustainability atau CHSE atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi daerah. Pemerintah kota juga sedang mengupayakan penyediaan sarana gedung Yard Center sebagai ruang kreativitas bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan minat. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kota Padang. Namun demikian, Kota Padang terus mengembangkan potensi dan peluang investasi di berbagai sektor. Untuk sektor pariwisata, investor bisa menggarap sejumlah objek wisata seperti objek wisata bahari Pantai Pasir Jambak, Pantai Air Manis, dan pengembangan objek wisata KWT Gunung Padang. Kemudian, sektor perdagangan seperti Pasar Simpang Haru, Pasar Ula Karang, lahan eks-kantor Dinkes Padang, dan gedung parkir Atom Shopping Center. Berikutnya, di sektor lingkungan hidup dan pertanaman, investor dapat berinvestasi di objek wisata alam hutan kota Delta Malvinas dan TPA Air Dingin. Di sektor pertanian, investor bisa berinvestasi dalam pengembangan objek wisata Taman Hutan Raya Bung Hatta. Peluang investasi selanjutnya adalah sektor kelautan dan perikanan, seperti objek wisata bahari Pulau Pisang Gadang dan Kete, objek wisata bahari Pulau Bintangur. Untuk sektor perhubungan, seperti Kompleks Terminal Regional Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan Bungus. Seiring dengan pengembangan wilayah barat, untuk wilayah timur mulai digalakan dengan perencanaan aktivitas, sehingga semua wilayah di Kota Padang sama-sama bertumbuh dan berkembang. Pengembangan sama-sama dipacu sehingga diharapkan terjadinya pemerataan pengembangan di seluruh wilayah Kota Padang. Perencanaan aktivitas kawasan yang dihubungkan satu wilayah dengan lainnya membentuk garis sabuk atau beltline. Dengan penduduk yang hampir mencapai 1 juta, berbagai fasilitas infrastruktur kota terus disiapkan dan dilengkapi. Kawasan Kampung Nelayan Pasianan Tigo dan kawasan agrowisata Lubuk Minturun. Kawasan Kampung Adat Sungai Sari Kuranji, kawasan ekowisata Sungkai Green Park, Kampung Seribu Keripik, Kampung Kerajinan Rotan, Kampung Bahari, kawasan wisata Pantai Air Manis, kawasan Heritage, kawasan Eko Enzim, Kerajinan Payet, Kampung Malvinas. Mari datang ke Kota Padang dan bersama-sama kita wujudkan Kota Padang berbasis pendidikan, perdagangan, serta pariwisata unggul berdaya saing.